menjelang ulang tahunnya yang ke-18. Saat itu Adam masih duduk di bangku SMA kelas 3. Hari demi hari ia lalui dengan penuh kebahagiaan. Sampai tiba saatnya semua SMA mengadakan ujian nasional yang berlangsung selama 4 hari. Di hari pertama ujian nasional, tepatnya di hari Senin, ia sedikit takut mengisi soal-soal ujian nasional yang diberikan. Tapi dengan semangat yang begitu menggebu, akhirnya soal-soal tersebut bisa terselesaikan. Begitupun hari kedua, ketiga, dan keempat, semuanya bisa terlewati. Di hari keempat ini, Kamis, tepatnya pada malam harinya, hal yang begitu aneh muncul di pikirannya. Tiba-tiba, saat itu seperti ada seseorang yang berkata, "Minta maaflah sekarang, karena mungkin ini adalah ucapan maaf yang terakhir kalinya engkau ucapkan." Kata-kata ini selalu muncul saat ia selalu memandang wajah ibunya. Dan entah kenapa, niat untuk meminta maaf di malam itu begitu kuat adanya. Tak hanya sekali, bahkan kata-kata itu selalu saja muncul berulang-ulang kali. Tak banyak yang bisa ia lakukan selain hanya memandang dan melihat wajahnya tanpa ada ucapan maaf yang terlontarkan. Ketika ia memandang wajah ibunya, seketika ia mengeluarkan air mata. Dan pada saat itu juga ibunya pun melihatnya dan bertanya, "Kenapa kamu menangis, Nak?" Adam hanya terdiam dan tersenyum mendengar pertanyaan dari ibunya. Kemudian Adam bertanya pada ibunya untuk mengalihkan pertanyaan yang tadi dilontarkan ibunya. Ia mengatakan, "Bu, besok kan ulang tahunku yang ke-18. Terus besok ibu mau buat apa? Kalau bisa, besok kita makan makanan yang enak ya, Bu. Dan belikan Adam baju dan celana baru ya, Bu," sambil tersenyum. "Iya, Nak. Nanti besok kita juga akan adakan baca-baca di rumah. Berdoa, meminta keselamatan dan berkah dari bertambahnya umur," kata ibunya. Pada pagi harinya, tepatnya di hari Jumat, Adam menatap pagi itu dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Karena di hari itu juga Adam berulang tahun yang ke-18. Tapi seperti ada sesuatu yang berbeda yang ia rasakan di ulang tahunnya kali ini. Entah itu perasaan bahagia, sedih, semua bercampur aduk. Apalagi kata-kata yang semalam muncul di benaknya. Seketika di pagi itu kata-kata itu muncul kembali dan menjadi momok yang begitu menakutkan di hari ulang tahunnya. Pagi itu, tanpa pamit dan melihat wajah ibunya, ia langsung bergegas pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, layaknya anak sekolahan yang telah selesai mengikuti ujian nasional, ia langsung bermain bersama teman-temannya. Tapi entah apa yang ada di pikirannya, sehingga pada waktu itu ia tidak terlalu lama bermain dengan teman-temannya. Dan ia langsung bergegas pergi ke kelasnya. Sesampainya di kelas, ia tiba-tiba mendengar dering HP berbunyi dari tasnya. Rupanya itu panggilan dari keluarganya. Tapi ia tidak menjawab satupun panggilan tersebut. Tidak lama kemudian, HP-nya pun kembali berbunyi. Dan kali ini, rupanya itu hanya sebuah pesan, bukan sebuah panggilan. Ia membuka pesan itu dan isinya sungguh membuat diri Adam bergetar dan tak bisa berkata-kata lagi. Seakan-akan ia tidak percaya dengan isi pesan yang masuk di HP-nya. Ia berusaha untuk tetap tenang, tapi HP-nya kembali berdering. Tapi kali ini bukan pesan dari keluarga terdekatnya, melainkan itu pesan dari seorang teman yang isinya tidak berbeda jauh dari isi pesan sebelumnya. Yang isinya, "Adam, ibu kamu mengalami kecelakaan dan sekarang ibu kamu sedang dilarikan di rumah sakit." Melihat panggilan dan SMS yang masuk di HP-nya, Adam mulai bergegas dan ingin membuktikan kalau SMS ini hanyalah sebuah ilusi, bukan kenyataan seperti yang ia pikirkan.
Belum terlalu jauh ia melangkah dari kelasnya. Rupanya keluarga dari Adam telah menunggu di depan pintu gerbang sekolah dan menyuruh Adam untuk bergegas pergi ke rumah sakit. Saat itu yang menjemput ia di mobil sekilas terlihat seperti ibunya. Mungkin bayang-bayang ketakutan yang membuat ilusi yang tampak nyata seperti itu. Tapi semakin Adam mendekat ke arah mobil, rupanya wajah yang ia lihat tadi semakin lama semakin menghilang. Sebelum Adam pergi ke rumah sakit, ia bergegas untuk meminta izin kepada guru jaga di hari itu. Setelah itu, ia langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Di perjalanan, Adam mulai merasa ketakutan. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah sebuah pertanyaan kecil yang bahkan ia sendiri tidak mengetahui akan jawabannya. Dan pertanyaan ini selalu muncul di benaknya dikala ia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Bagaimana ya keadaan ibu di sana? Apakah dia baik-baik saja? Atau jangan-jangan ibu mengalami kecelakaan yang begitu parah? Bagaimana jika ibu mengalami kecelakaan yang parah? Kata Adam. Sangat sulit untuk menggambarkan teka-teki dalam pertanyaan yang tampak nyata dalam sebuah perjalanan pikiran. Apalagi saat itu pikirannya begitu kacau. Yang terpikirkan olehnya saat itu hanyalah keadaan ibunya. Sesampainya di rumah sakit, Adam melihat begitu banyak keluarga yang datang melihat keadaan ibunya. Ia terus berpikir dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Ia terus melangkahkan kaki hingga tiba di lorong-lorong tempat di mana ibunya dirawat. Adam melihat begitu banyak mata yang telah berkaca-kaca yang berada di lorong-lorong dekat ruang perawatan ibunya. Dan sesampainya di dalam ruangan, Adam seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia hanya terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya seakan semakin hancur di hari itu. Ia hanya menatap wajah ibunya yang begitu merasakan kesakitan. Semakin lama ia menatap wajah ibunya, ia semakin merasa bahwa ibunya akan pergi untuk selama-lamanya. Apalagi ketika itu banyak darah yang keluar dari mulut ibunya. Tidak hanya dari mulut saja, hidungnya pun mengeluarkan darah. Bahkan sesekali darah mengalir dari dalam telinga ibunya. Hingga tidak terasa air mata mulai membasahi pipinya. Adam mencoba untuk mendekat dan menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tapi apa yang terjadi? Ibunya merespon tangan Adam dengan begitu eratnya, seakan berkata bahwa ibu begitu merasakan kesakitan, nak. Pada saat itu, air mata Adam tidak lagi bisa untuk ia bendung. Ia terus mengeluarkan air mata dan menggenggam tangan ibunya dengan begitu eratnya. Keadaan ibunya saat itu sangat sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Adam begitu sangat terpukul. Seakan-akan hari bahagianya saat itu menjadi titik di mana kehancurannya. Ia tidak sanggup jika nanti sesuatu yang tidak ia inginkan terjadi dengan ibunya. Adam yang saat itu hanya bisa menangis dan menggenggam tangan ibunya erat-erat, hanya bisa berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ibunya. Ia terus menatap wajah ibunya yang begitu merasa kesakitan. Ia mencoba untuk tetap tenang dengan keadaan, tapi raga dan jiwanya seakan menolak semua itu. Ingin sekali Adam meminta maaf kepada ibunya, tapi keadaan ibunya di waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk meminta maaf. Untuk melihat saja ibunya seakan susah, apalagi jika berbicara. Darah yang tidak henti-hentinya keluar dari mulut, hidung, dan telinga ibunya seakan membuat Adam semakin tidak bisa menahan sedihnya. Air matanya terus dan terus mengalir, hingga ia sendiri tidak menyadari bahwa baju yang ia gunakan saat itu telah basah dengan air matanya. Bahkan
Darah ibunya pun ikut bercampur dengan air matanya. Saat itu, tidak banyak perawat atau dokter yang terlihat dalam ruangan. Tapi, ada dua sosok yang tidak bisa hilang dari pandangannya saat itu, selain sosok ibunya, yaitu ayah dan kakak Adam. Ia terus memandang wajah keduanya yang begitu tegar dan terlihat begitu kuat di mata Adam. Apalagi ketika itu mereka berdua begitu sangat berperan dalam merawat ibu. Sesekali Adam melihat kakak dan ayahnya mengeluarkan darah dari dalam mulut ibunya. Terlihat ketika darah itu dikeluarkan dari dalam mulut, seketika ibunya mencengkram erat-erat tangannya. Dan ibunya terlihat begitu sangat kesakitan, dan itu berlangsung hingga berjam-jam. Selang beberapa jam kemudian, ibunya pun dipindahkan dari ruang gawat darurat ke ruang ICU. Tidak beberapa lama dari ibunya dipindahkan, kakak Adam menghampiri Adam dan berkata kepadanya, "Tetap sabar dan terus berdoa ya dek," sambil merangkul. Setelah itu, mereka langsung bergegas pergi ke rumah untuk membersihkan diri dan membawa beberapa potong pakaian dari ibunya yang telah sobek dan berlumuran dengan darah. Sesampainya di rumah, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Adam, melainkan hanya sebuah tangisan kecil yang terdengar begitu nyaring. Ketika itu juga, nenek Adam menghampirinya dan bertanya kepadanya, bagaimana keadaannya? Adam hanya tersenyum dan menjawab, "Terus berdoa saja, Nek." Adam ingin mencoba tetap tegar, tapi tidak lama dari ia menjawab pertanyaan neneknya, ia kembali mengeluarkan air matanya.